Halo, salam Maranatha, pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda? Selamat pagi ya, salam damai sejahtera, atau mungkin siang atau malam bagi Anda dimanapun Anda berada. Dan saya Dr. Stephen Einstein Liao dari rumah saya merekam sesi hari ini Mutiara Kebenaran sambil kita bersiap-siap untuk membuka firman Tuhan. Moga-moga Anda berada dalam kondisi jiwa dan tubuh yang sehat, terutama jiwa Anda. Kalau Anda sedang sakit jasmani, saya mendoakan supaya Anda segera sembuh. Sakit jasmani adalah hal yang tentu tidak mengenakan, namun mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang tidak lagi sempurna, yang ada banyak hal yang segala macam duri yang menyakiti kita dan sakit penyakit, saudara kasih Tuhan, sehingga kita merindukan tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang diselamatkan. Namun yang paling penting adalah sudahkah Anda diselamatkan, yaitu kondisi jiwa Anda. Dan puji Tuhan, kalau Anda sudah diselamatkan, maka Anda adalah anak Allah. Dan sebagai anak kita mau mendengar apa yang Bapa kita katakan. Itulah alasannya kita mempelajari Alkitab yang adalah firman Tuhan, firman dari Bapa kita di sorga. Oke, dan tanpa berlama-lama terlalu panjang, kita akan segera masuk ke dalam perikop kita. Sebenarnya perikop kita adalah 2 Raja-Raja pasal 24. Namun, kita akan mulai di pasal 23 ayat 31. Karena sesi yang lalu kita stop sampai ayat 30 memang. Karena 2 Raja-Raja 23 ayat 31 itu sudah masuk ke raja yang lain. Jadi raja yang terakhir kita bahas adalah raja baik terakhir, yaitu Raja Yosia, seorang yang luar biasa, seorang yang dengan segenap hati berbalik kepada Tuhan, dan dia mencoba membuat suatu reformasi rohani, suatu kebangkitan rohani yang semasa hidup Yosia diikuti oleh orang-orang rakyat di bawahnya. Namun kita akan lihat belakangan ternyata tidak sesukses yang dipikirkan, ya, karena rakyat dengan mudah kembali lagi kepada kejahatan setelah raja yang baik itu tiada. Oke, jadi saya harap Anda siap dengan Alkitab Anda. Kita akan membahas, ada beberapa raja yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kita akan mulai dengan Raja Yoahas nanti di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 31. Baik, dan sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita meminta penerangan dari Roh Kudus untuk akal dan budi kita. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang dapat kami dekati hanya karena pengorbanan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bapa, limpahkanlah kepada kami kebenaran firman-Mu hari ini yang kami rindukan, kami hargai, ya, kami juluki suatu mutiara. Tuhan, Engkau yang kiranya menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bukan sekedar memahami, mengerti, namun juga kami menerima, ya, dan mencamkan dan menaruh firman-Mu di dalam hati kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami kiranya. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Saya akan membaca di sini ayat 31 dari pasal 23 sampai ayat yang ke-35 di sini, ya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Riblah di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim anak Yosia menjadi raja, menggantikan Yosia ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas dibawanya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu
dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Baik, jadi ini tentunya melanjutkan apa yang terjadi di awal dari pasal 23, yaitu kematian Yosia yang cukup mendadak dan tidak diduga-duga mungkin. Ingat bahwa Yosia adalah raja yang baik, raja yang dengan segenap hati mencoba melakukan firman Tuhan. Namun dia melakukan kesalahan di sini. Dia pergi berperang dengan Firaun Neko, padahal tidak ada urusannya dengan dia, begitu. Dan Yosia berusaha untuk mempengaruhi pertarungan geopolitik yang pada waktu itu sedang terjadi. Karena ada perebutan kekuasaan besar antara Asyur, Babel, dan Mesir, saudara kasih Tuhan. Dan pada waktu itu Asyur sedang dikalahkan oleh Babel. Ya, jadi Asyur dikalahkan oleh Babel dan Mesir keluar sebenarnya untuk berperang ya, melawan Babel, saudara kasih Tuhan. Ya, dan karena Asyur sudah dikalahkan oleh Babel, maka Raja Babel sering juga disebut Raja Asyur di situ. Karena ingat, Asyur sempat menjadi negara superpower dalam tahun-tahun sebelum ini. Dan mestinya Yosia tidak ada urusannya dengan itu, dan dia biarkan saja ya, Neko berperang melawan Babel di situ. Namun entah kenapa, ya mungkin dia merasa dia pro kepada Babel atau lain sebagainya, ya, maka dia berperang dengan Neko tanpa ada suatu petunjuk dari Tuhan, tanpa disuruh oleh Tuhan, dan kita juga tidak membaca bahwa dia minta petunjuk Tuhan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi suatu pelajaran, sudah kita bahas di sesi lalu, bahwa seseorang yang benar di hadapan Tuhan pun ya kadang-kadang bisa berbuat kesalahan, saudara Tuhan. Ya, kita temukan itu banyak ya tentunya, dan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita juga. Kita tidak perlu tawar hati karena kenapa orang yang begitu baik kok masih bisa bikin kesalahan. Justru ini suatu penghiburan ya, karena saya yakin kita semua pendengar Mutiara Kebenaran, termasuk saya juga, kita tidak lepas dari kesalahan. Namun kita terhibur bahwa ternyata tokoh-tokoh yang hebat di masa lalu pun, Daud lah, Hizkia lah ya, dan termasuk Yosia, mereka tidak lepas dari kesalahan. Jadi mereka bukan Superman, ya, mereka bukan manusia yang janggal, bukan alien begitu. Dalam bahasa Yakobus dikatakan Elia adalah manusia biasa seperti kita. Ya. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Jadi dia ada kesalahan juga, bahkan Elia juga ada rasa takut dan lain sebagainya. Dan Yosia melakukan kesalahan yang memimpin kepada kematiannya di situ. Dan kematiannya cukup mendadak karena dia baru berumur cukup muda ya, sekitar 39 tahun. Dan tentunya menyebabkan kekosongan di tahta Yehuda di sini. Dan kita membaca bahwa rakyat negeri itu, ayat 30, rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya. Dan dia berumur 23 tahun waktu dia menjadi raja. Ini sangat menarik karena ternyata dia bukan anak Yosia yang paling tua sebenarnya. Ya, dia bukan anak Yosia yang paling tua, karena yang akhirnya menjadi raja selanjutnya yaitu Yoyakim itu adalah abang dia. Karena waktu Yoahas berumur 23 tahun, Yoyakim berumur 25 tahun. Jadi Yoyakim lebih tua 2 tahun daripada Yoahas. Tapi kenapa rakyat memilih Yoahas menjadi raja? Nah, ya, kita tentu tidak tahu semua seluk-beluknya. Ya, tapi sepertinya Yoahas jauh lebih populer, jauh lebih disenangi oleh rakyat daripada Yoyakim. Ya, dan bisa jadi ini karena politiknya Yoahas yang lebih mirip dengan politiknya bapaknya Yosia, bahwa mungkin sama-sama pro Babel dan sebagainya. Dan sehingga rakyat lebih memilih Yoahas. Ya, bisa juga bahwa ada hal-hal pribadi mengenai Yoyakim yang tidak disukai oleh rakyat. Ya, kita tidak tahu apakah itu berkaitan dengan karisma personal mereka, ya, apakah itu berkaitan dengan fisik mereka, ada Yoahas jauh lebih dikagumi atau lain sebagainya. Itu kita tidak tahu, tapi intinya rakyat memilih Yoahas untuk menjadi raja. Nah, Yoahas ini adalah nama pemerintahannya. Ya, biasanya seorang raja dia punya nama pribadi, dan ketika dia naik tahta,
dia akan mengambil nama tahtah dia begitu. Nah, ini sampai hari ini masih terjadi. Salah satu monarki yang masih ada di dunia adalah monarki Inggris misalnya, walaupun itu juga sudah simbolis ya. Tapi ketika seorang pangeran yang naik tahta menjadi raja, dia bisa memilih nama baru dia, nama dia sebagai raja gitu, nama kerajaannya dia apa gitu. Dan Yoahas ini sebenarnya nama pribadi dia adalah Salum ya, dan Salum ini ada muncul di kitab Yeremia dan lain sebagainya. Ini adalah orang yang sama, yaitu Yoahas gitu. Dan Yoahas secara literal dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yehoahaz, yang artinya Jehovah menguatkan atau Yehovah menggenggam begitu ya. Dan namanya bagus ya, banyak orang yang pada ujung-ujungnya jahat namanya bagus juga sebenarnya. Jadi nama itu tidak menentukan ya, walaupun ya bagusnya adalah kalau nama kita yang bagus-bagus itu mencerminkan realita kita gitu. Dan saya sering berkata bahwa ini beda antara Tuhan dengan manusia. Di mana manusia, satu, seringkali kita tidak pilih nama kita. Nama kita dikasih oleh orang tua dan sebagainya. Dan memang kalau naik tahta, biasanya rajanya sendiri yang pilih namanya. Tapi kebanyakan kita kan tidak ada nama tahta ya. Kebanyakan kita pakai nama yang dari kecil, itu diberikan orang tua, jadi kita tidak pilih nama kita sendiri. Dan kadang-kadang orang tua bisa memilihkan nama yang ternyata tidak cocok dengan kita, atau tidak sesuai ya dengan hidup kita selanjutnya begitu. Ya, nah itu manusia, tetapi Tuhan, nah ini menarik. Kenapa nama Tuhan begitu indah dan begitu penting juga untuk kita pelajari? Dia disebut Jehovah Jireh, dia disebut Jehovah Sevaot, ya, dia disebut Adonai, dia dipanggil dengan El Roi, dan ada banyak lagi yang lain. Ya, kalau kita mempelajari nama-nama Allah begitu bervariasi, ya, intinya panggilan-panggilan yang dipakai untuk Tuhan begitu. Dan yang menarik adalah bahwa Tuhan memilih atau menyingkapkan namanya sendiri, dan nama Tuhan tidak mungkin tidak cocok dengan kepribadian atau sifatnya ya, karena itu pasti cocok gitu. Nah, Yoahas ya kita temukan nama dia tadinya Salum, akhirnya dia naik tahta menjadi Yoahas, nama yang indah. Namun apakah cocok? Ternyata tidak cocok. Tidak cocok karena di ayat 22 kita membaca bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, dia tidak cocok dengan namanya, dan ternyata mengecewakan karena tidak sesuai dengan bapaknya. Ya, bapaknya Yosia berusaha segenap hati untuk mereformasi rakyat, membangkitkan rohani rakyat lain sebagainya. Jangankan rakyat, anaknya sendiri saja tidak berhasil. Anaknya sendiri saja tidak mengikuti langkahnya, saudara-saudara Tuhan. Nah, ini menunjukkan betapa dalamnya kesesatan di Yehuda. Ini bukan hanya masalah satu atau dua orang, tapi secara umum, saudara-saudara Tuhan. Dan kesesatan yang sudah merajalela di seluruh Yehuda ini hanya bisa memimpin kepada satu hal, yaitu hancurnya Yehuda, sebagaimana akan kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya di sini. Dan itu terlihat di sini karena Yoahas jahat, dia hanya memerintah 3 bulan, jadi masa yang sangat pendek sekali, belum sempat hangat istilahnya tahta itu di bawah pantat dia mungkin. Dan kita mulai melihat bahwa sejak saat itu Yehuda sudah tidak lagi independen boleh dibilang, melainkan sudah mulai ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini dimulai oleh Neko ya. Jadi Neko bukan sekedar membunuh Yosia, tapi kemudian dia balik ya. Dia balik ke Yerusalem. Kemudian dia menurunkan Yoahas. Ya, sekali lagi mungkin karena Yoahas dia anggap tidak cukup pro Mesir, ya, sehingga dia tidak senang dengan Yoahas, ya, dan akhirnya dia tangkap Yoahas, dia bawa ke Mesir, saudara Tuhan, dan akhirnya dia mati di Mesir, ya, dia mati di Mesir. Dan ini menjadi suatu subjek dari nubuatan dalam kitab Yeremia juga, di mana waktu itu ada banyak orang-orang Yehuda yang mungkin masih kepincut ya, masih rindu dengan pemerintahannya Yosia. Ingat bahwa Yosia memerintah 31 tahun dalam suatu masa yang cukup tenang, cukup damai. Ya, tiba-tiba ketika Yosia mati, Yehuda langsung
masuk dalam goncangan politik yang bertubi-tubi, ya, sehingga pasti banyak orang Yehuda yang rindu andai kata kita seperti di zaman Yosia. Dan mereka berharap tadinya, dan mereka masih berharap bahwa Yoahas anaknya akan meneruskan kesuksesan itu, ya, sehingga setelah Yoahas dibawa ke Mesir pun mereka begitu apa ya istilahnya, berharap-harap bahwa Yoahas suatu hari akan dikembalikan gitu. Dan mungkin ini juga memicu banyak nubuatan-nubuatan palsu. Jadi salah satu tulah pada waktu itu, boleh dibilang suatu pandemi pada waktu itu, adalah munculnya begitu banyak nabi palsu yang mengutarakan hal-hal yang kedengaran sangat positif, ya, dan disenangi oleh rakyat, karena dari dulu manusia itu sukanya mendengar hal yang positif. Kalau misalnya kita mendengar sesuatu peringatan, suatu ancaman akan penghakiman, kita tidak suka. Tapi kalau misalnya ada orang datang, saya punya berita baik, saya punya nubuat, atau saya punya firman Tuhan, lalu yang dia sampaikan adalah hal yang indah, ya, wah, Anda akan diberkati, Anda akan begini begitu. Wah, kita akan cenderung, manusia akan cenderung untuk, wah, ini bagus ini, saya terima ini, saya percaya ini. Ya. Padahal, ya belum tentu yang itu adalah firman Tuhan. Ya, kalau memang Tuhan sedang mau mendatangkan penghukuman, maka mestinya firman Tuhan adalah mengenai penghukuman. Dan bisa jadi karena banyaknya nubuat palsu tentang Yoahas atau yang disebut dengan Salum ini, sehingga Yeremia harus memberikan suatu nubuat, ya, tentang dia. Kita buka Yeremia 22 ayat 10 dan 11 di sini, ya, atau terutama ayat 11 lah. Yeremia 22 ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia raja Yehuda. Ingat, Salum itu Yoahas, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Dan kalau kita balik ke 2 Raja-Raja pasal 23, ini ditepati, nubuat Tuhan tentu tidak mungkin gagal. Beda dengan nubuat-nubuat palsu yang gagal rata-rata, bahwa Yoahas tiba di Mesir dan tidak pernah bisa kembali lagi, akhirnya mati di sana, walaupun banyak orang sangat rindu dia balik lagi, dan sebagai penerusnya Yosia mengembalikan kejayaan Yehuda, minimal stabilitas Yehuda. Namun mereka gagal untuk memahami bahwa stabilitas yang ada di bawah Yosia itu bukan masalah kepribadian Yosia sendiri, tapi karena Tuhan, karena Yosia dekat kepada Tuhan, karena Yosia taat dan mencari Tuhan. Sedangkan Yoahas anaknya tidak. Dia raja yang tidak mencari Tuhan, dia berbuat apa yang jahat, sehingga kalaupun Yoahas bisa balik, dia pun tidak mampu untuk mengembalikan stabilitas atau kejayaan kepada Yehuda sama sekali tidak bisa, gitu ya. Dan ya, seperti yang kita lihat, mulai dari saat itu independensi dan kedaulatan Yehuda sudah mulai digerogoti. Bahkan rajanya siapa saja mereka tidak bisa tentukan sendiri, melainkan ditentukan oleh kekuatan luar, ya, seperti Mesir. Neko di sini yang menentukan bahwa dia tidak mau Yoahas jadi raja. Dia angkat abangnya Yoahas yang namanya Eliakim, dan ini adalah anak Yosia yang diabaikan oleh rakyat, ya, karena dia lebih tua tadi kita bilang, tapi diabaikan oleh rakyat angkat Yoahas. Tapi kemudian dipaksa oleh Firaun Neko bahwa Eliakim yang harus naik. Nah, mungkin Eliakim atau akhirnya namanya diganti menjadi Yoyakim. Ini hanya beda L dengan Yo, ya. L, ya, itu Allah, Yo itu dari Yeho, yaitu adalah Yehovah, begitu. Dan ya, dan Yoyakim di sini atau Eliakim, Yoyakim adalah seorang yang mungkin lebih pro Mesir, atau minimal dia berjanji untuk pro Mesir di hadapan Neko, sehingga akhirnya diangkat menjadi raja di sini. Nah, selain itu bukan hanya Neko itu mengganti rajanya, dia bahkan mendenda Yehuda juga, dia rampok istilahnya. Dan mungkin salah satu syarat Yoyakim bisa jadi raja adalah dia berjanji atau dia mengiyakan, ya, tuntutan Neko bahwa Yehuda harus membayar sejumlah emas dan perak yang besar di sini, ya, 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Dan Yoyakim, ya, menarik pajak dari rakyat untuk membayar Neko di sini. Dan mulai saat ini Yehuda sekali lagi masuk ke dalam pusaran air, ya, pergolakan geopolitik yang luar biasa. Ya, sekali lagi mereka kehilangan independensi mereka, dan itu adalah
Dan mungkin kalau secara sejarawan kita bisa melihat, oh ya wajar karena Yehuda adalah kerajaan kecil, ya bagaikan istilah peribahasa Indonesia ketika gajah bertarung pelanduk yang mati gitu kan. Dan Asyur bertarung, Babel bertarung, Mesir bertarung, yang kejepit di tengah-tengah adalah Yehuda. Ya, jadi mereka harus pro siapa? Kalau mereka pro Mesir, dihajar oleh Babel. Mereka pro Babel, dihajar oleh Mesir, sudah kasih Tuhan. Dan mereka bagaikan terjepit di antara tempat yang keras, ya, dua tempat yang keras. Dan ya secara politik kita bisa melihat seperti itu. Tapi kembali yang kita pelajari sejauh ini adalah sebenarnya ada kausa rohani di balik segala sesuatu, ya. Dan ini yang saya rindu pendengar Mutiara Kebenaran sekalian terus camkan dalam hidup ini. Ada sebab akibat rohani, ya, ada kausa rohani, ada prinsip-prinsip rohani di balik segala sesuatu. Yang mungkin prinsip rohani itu bagi orang yang tidak punya mata rohani dia tidak bisa lihat. Dia hanya lihat penyebab-penyebab permukaannya, gitu kan. Kenapa Yehuda menjadi diombang-ambingkan begini? Oh, ya karena kekuatan militer mereka kecil, karena mereka negara yang tidak terlalu signifikan, karena munculnya superpower Babel, karena mereka terjepit antara Mesir dan Babel dan Asyur dan sebagainya. Jadi kita bisa mencari alasan-alasan politik, alasan-alasan ekonomi atau sosiologi atau apapun juga alasan-alasan yang lain kenapa perkembangannya menjadi seperti ini. Tapi yang dua raja-raja ajar kepada kita dari awal, bahkan sejak satu raja-raja, adalah bahwa ini semua tergantung kepada hubungan umat Tuhan dengan Tuhan, gitu. Jadi sebab akibatnya fokusnya ke rohani, ya. Bahwa raja ini dia benar di hadapan Tuhan, Tuhan berkati. Raja ini jahat di hadapan Tuhan, ya Tuhan tidak memberkati pemerintahannya. Dan ketika rakyat akhirnya makin parah sehingga rajanya yang baik pun seperti Yosia gagal untuk menobatkan kembali umat itu, sehingga ketika Yosia hilang, ya, atau tiada lagi dari adegannya, maka rakyat dengan segera gitu ya kembali lagi kepada berhala dan sebagainya, menunjukkan kegagalan kebangkitan rohani di situ. Maka itu akan menimbulkan akibat-akibat, saudara Tuhan. Akibat-akibat yaitu kehancuran, ya, dan lain sebagainya. Dan ini kembali kita bisa terapkan dalam hidup kita hari ini, ya. Tentu ya secara finansial dan lain-lain sebagainya ada banyak hal yang kita bisa katakan, orang ini kenapa jadi sukses, ya, atau orang ini kenapa dia sepertinya gagal dalam hidupnya. Kita bisa bilang bahwa dia ini dia kebetulan dapat pekerjaan yang baik ini. Kebetulan tanda kutip ya. Kebetulan dapat bos yang baik. Kebetulan dapat dapat proyek, ya. Kebetulan dia sukses dalam ini dan itu lain sebagainya. Dan kita bisa lihat dari faktor ini, segala macam faktor ya. Ada iklim politik yang baik di masa dia dan lain sebagainya. Tidak ada huru hara pada masa dia. Jadi ada banyak hal yang secara eksternal kita bisa lihat kenapa orang ini sukses, kan. Ya, termasuk dia orangnya rajin dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai masuk ke sedikit-sedikit rohani juga. Tapi intinya ada sebab akibat rohani dalam hidup kita juga, ya. Apakah kita ikut Tuhan atau tidak dalam hidup ini, ya, maka akan ada berkat-berkat Tuhan. Nah, sekali lagi saya bukan mengajarkan sukses teologi. Saya tidak mengajarkan bahwa kalau Anda ikut Tuhan Anda pasti akan jadi konglomerat atau Anda pasti akan kaya raya dan sebagainya. Seringkali kekayaan itu justru kekayaan yang terlalu berlebihan, gitu ya. Kekayaan yang terlalu berlebihan itu bukan berkat, itu malah sering adalah bahaya sebenarnya. Itu sering adalah situasi yang berbahaya, ya. Jadi tapi berkat Tuhan akan melimpah kepada orang-orang yang benar-benar ikut dengan Dia. Dan kembali di sini, jadi ya tahunnya waktu itu secara geopolitik tahunnya adalah 605 sebelum Masehi, saudara. Tahun 605 sebelum Masehi. Ingat, kalau kita bicara sebelum Masehi maka kita hitung mundur, ya. Semakin tinggi angkanya semakin jauh yang lalu kita akan hitung mundur sampai 1 sebelum Masehi, begitu, lalu Masehi, gitu kan. Dan ini tahun 605 sebelum Masehi, Yosia mati, dia gantikan Yoahas digeser, ya, lengserkan, kemudian digantikan oleh Yoyakim. Oke. Nah, lalu kita baca sekarang. Masih di pasal 23 sebenarnya, ya. Wow, kita masih di pasal 23 padahal kita mau masuk pasal 24 punya. Oke, tapi kita lihat ayat 36 sampai 24 ayat 7.
Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Ruma. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Yang menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh hal itu terjadi ketika kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Oke, jadi Yoyakim berumur 25 tahun waktu dia menjadi raja, dan mungkin saya sedikit koreksi ya. Tadi kita bilang 605. 605 itu nanti berkaitan dengan kalahnya Neko. Nah, Yoyakim di sini, Yoyakim atau Eliakim tadinya naik tahta itu di 609 sebenarnya. 609. Jadi dia dinobatkan menjadi raja oleh si Neko gitu ya. Tetapi kemudian pada tahun 605 di sini ya, datanglah Nebukadnezar, dan Nebukadnezar berperang dan mengalahkan Neko. Ya, Neko itu yang disebut juga di ayat 7 tadi, bahwa Raja Mesir tidak lagi keluar berperang karena Raja Babel merebut, karena Neko mengalami kekalahan di suatu wilayah namanya Karkemis. Itu terjadi pada tahun 605 sebenarnya, 605. Jadi Yoyakim naik tahta sekitar 609, Yoahas juga naik tahta 609. Lalu dia memerintah sekian tahun. Tahun 605, ingat Neko adalah sokongan dia yang menjadikan dia raja, dan Neko kalah gitu. Dan akhirnya Nebukadnezar datang ke Yerusalem, dan Yoyakim tunduk kepada dia. Nah, sejarah mencatat bahwa pada saat itu Nebukadnezar tidak sempat melanjutkan peperangannya. Tadinya Nebukadnezar kan mau lanjut terus turun ke bawah, mengalahkan Yerusalem, ya, terus sampai mengalahkan ke Mesir. Tapi ada sesuatu yang membuat Nebukadnezar balik, yaitu dia mendengar kabar kematian ayahnya. Sebenarnya pada waktu itu Nebukadnezar belum raja ya. Jadi dia disebut raja di sini tentu mengantisipasi bahwa dia akan menjadi raja suatu hari. Tapi waktu dia pertama datang ke Yerusalem, dia belum raja, dia adalah putra mahkota. Dia memimpin pasukan dan akhirnya dia mengalahkan Neko. Kemudian dia sampai ke Yerusalem dan tidak sempat melanjutkan. Dia mendengar ayahnya meninggal sehingga dia buru-buru harus balik lagi ke Babel. Nah, tapi dia sudah sempat sampai ke Yerusalem dan sempat menarik janji setia kepada Yoyakim. Jadi waktu dia sampai ke Yerusalem, Nebukadnezar sebenarnya bertanya, kamu ini tetap pro Mesir atau tidak? Kalau kamu pro Mesir, aku akan hancurkan kamu. Tapi kalau kamu mau tunduk kepada Babel, nggak apa-apa. Kamu lanjut menjadi negara bawahan Babel. Ya, asal saja kamu tetap tunduk ya, dan berjanji setia begitu. Dan Yoyakim berjanji setia kepada Babel pada waktu itu. Ya, karena tentu ya kalau dia tidak janji setia ya dia akan dibunuh begitu. Jadi dijanji setia kepada Babel, kepada Nebukadnezar. Tapi belum sempat Nebukadnezar lanjut lagi ke selatan, ke Mesir. Dia mendengar ayahnya meninggal tadi, hingga dia balik ke Babel. Tapi ketika dia balik ke Babel, dia membawa beberapa orang tawanan. Nah, tawanan politik. Ya, tawanan politik ini tidak diperlakukan buruk, tapi semacam jaminan lah begitu. Nah, inilah termasuk adalah Daniel. Ya, kemudian ada si Sadrak, Mesak, Abednego, yang sebenarnya nama Ibrani mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. 4 orang ini minimal, mungkin ada yang lain lagi.
dari keturunan bangsawan dibawa oleh oleh Nebukadnezar, saudara-saudara. Dan bisa jadi karena mereka keturunan bangsawan, bisa jadi mereka masih ada keturunan raja, bisa jadi mereka masih ada keturunan Hizkia, yang akhirnya menggenapi nubuat Tuhan kepada Hizkia bahwa dari antara anak-anakmu akan ada yang dibawa oleh Raja Babel, ya, menjadi sida-sida di Babel. Ya, jadi tawanan politik ini diperlakukan cukup baik, tapi sebenarnya tugas mereka, fungsi mereka adalah menjadi jaminan. Ya. Jadi kalau misalnya dari antara atau misalnya Yoyakim memberontak, Raja Babel bisa membunuh tawanannya ini. Nah, tentu belakangan kita tahu Yoyakim memang memberontak, tapi Raja Babel tidak jadi membunuh tawanannya karena ternyata tawanannya berharga bagi dia. Ya, karena Daniel dan teman-temannya akhirnya menjadi orang-orang yang dihargai oleh Raja Babel dan bermanfaat bagi dia. Ya. Karena akhirnya memang Yoyakim akhirnya tidak setia kepada janji dia, dikatakan di sini ya. Setelah dia takluk 3 tahun, jadi dari 605 sampai 602 kira-kira, lalu dia memberontak. Ya, mungkin karena dia mendengar ada sedikit masalah di Babel dan lain sebagainya, jadi dia merasa cukup kuat. Lalu Mesir kembali memberikan iming-iming kepadanya, dan dia merasa juga Mesir itu lebih dekat. Ya, Mesir lebih dekat ke Israel daripada Babel. Gitu. Jadi kalau Mesir mau serang dia jauh lebih cepat. Ya, sedangkan Babel kan agak jauh begitu. Dan memang secara politik Yehuda berada di tempat yang sangat sulit. Bagaikan buah simalakama, dia mau pegang yang mana? Sekali lagi yang saya katakan tadi, kondisi yang demikian sulit itu karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Gitu. Mereka mau pegang Babel, bisa diserang Mesir. Mereka mau pegang Mesir, nanti diserang Babel. Begitu. Mereka kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri lagi. Ya, karena Tuhan tidak beserta dengan mereka. Gitu. Nah, karena si Yoyakim di sini meninggalkan perjanjiannya, nah dia banyak sekali dikecam oleh Yeremia, dan Yeremia banyak bernubuat tentang Yoyakim, dan kejahatan Yoyakim dicatat ya di kitab Yeremia. Antara lain dialah raja yang tidak takut dengan firman Tuhan. Ya, pernah suatu kali Yeremia menuliskan dalam gulungan kitab, ya, inti dari kitab Yeremia sebenarnya yang belakangan bakal jadi kitab Yeremia, berisikan nubuat-nubuat melawan Yerusalem dan sebagainya. Lalu dibacakan di Yoyakim, depan Yoyakim kita membaca bahwa Yoyakim mengambil pisau, lalu dia cabik-cabik, dia serut gulungan itu, dia lempar ke dalam api. Jadi dia tidak takut sama sekali dengan firman Tuhan yang datang melalui Yeremia. Jadi ini adalah raja yang bebal, secara rohani sangat bebal, saudara. Dan dia membunuh, ya, nabi-nabi Tuhan. Ada satu orang nama Nabi Uria, dia bunuh oleh Yoyakim. Dia bersikap jahat terhadap Yeremia. Jadi dia ini adalah seorang raja yang, ingat, dia memerintah karena adiknya dibunuh oleh Neko. Ya, dia dijadikan boneka oleh Neko. Dia pernah berjanji setia kepada Nebukadnezar, berjanjinya atas nama Tuhan lagi ya, atas nama Jehovah. Tapi kemudian dia melanggar janji dia sendiri. Ya, dan dia tidak peduli kepada Tuhan. Dan pada masa dia banyak sekali muncul nabi-nabi palsu. Ya. Dan mereka semua mengusung patriotisme palsu. Jadi mereka berkata, mari kita memberontak melawan Babel dengan alasan patriotisme. Wah, kita harus membela kemerdekaan Yehuda dan sebagainya. Ya, padahal tidak. Tuhan justru sedang menghukum Yehuda melalui Babel. Dan melalui Nabi Yeremia, Tuhan selalu menasihatkan, tunduklah kepada Babel. Tunduklah kepada Babel. Karena ini adalah hukuman Tuhan. Ya, kalian sedang dalam masa penghukuman. Tapi mereka tidak mau. Ya. Nah, ini sekali lagi menggambarkan kepada kita bahwa hal-hal rohani jauh lebih penting daripada hal-hal nasional bahkan. Nah, tentu kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang nasionalis. Kita adalah orang-orang yang cinta negara. Kita orang-orang yang cinta kepada Indonesia. Karena ini saya konteksnya Indonesia ya. Nah, Anda mendengar Mutiara Kebenaran ini entah di negara mana, entah Anda warga negara apa. Tapi saya kan ngomong bahasa Indonesia. Jadi kemungkinan besar Anda orang Indonesia. Ya, tapi oke, kita punya rasa nasionalisme, kita cinta negara, tapi cinta Tuhan harus lebih daripada cinta negara. Itu adalah suatu kebenaran. Gitu. Nah, hal rohani harus lebih daripada hal nasional. Ya. Dan itu adalah kebenaran. Dan pada masa Yeremia ada banyak sekali dalam tanda kutip patriot yang berkata, Yeremia, kenapa kamu menubuatkan kita harus tunduk sama Babel?
atau bahwa Babel akan datang dan mengalahkan kita. Wah, kamu ini kurang patriotis. Kamu melemahkan semangat rakyat, melemahkan semangat prajurit dan sebagainya. Mereka menuduh Yeremia tidak patriotis, padahal Yeremia sangat mengasihi, mencintai negaranya. Hanya saja dia tahu ini adalah masa penghukuman Tuhan, dan pemilik Israel adalah Tuhan. Dan Tuhan siap untuk melakukan banyak hal, termasuk yang kita baca di sini. Tadi di teks kita bahwa Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, Tuhan yang menggerakkan mereka, mendatangkan mereka sebagai pentungan, sebagai alat cambuk bagi Israel di sini ya. Gerombolan Aram, gerombolan Moab dan lain sebagainya melawan Yoyakim. Dan ini terjadi sekitar tahun 598 ya. Jadi setelah Yoyakim memberontak memang tidak segera muncul efeknya, karena sekali lagi Babel kan cukup jauh ya, dibutuhkan waktu bagi tentara-tentara Babel untuk datang ya. Tapi Yeremia sudah wanti-wanti, mereka pasti datang, mereka pasti akan datang dan mengalahkan kalian gitu. Dan sekali lagi kita melihat dari ayat 3 dan seterusnya, ada sebab akibat rohani. Kenapa Tuhan mengizinkan ini? Ya karena dosa-dosa, terutama ingat lagi dosa Manasye katanya di sini. Manasye yang 55 tahun berbuat jahat, menumpahkan darah orang tidak berdosa yang tidak bersalah yang begitu banyak di Yerusalem, dan ini akan dibalas oleh Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita juga bahwa manusia sering melihat jangka pendek ya. Kita melihat, oh Tuhan, bukankah hari ini saya baik, minggu ini saya baik, atau Tuhan orang ini jahat ini minggu ini. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun bahkan. Tapi Tuhan melihat jangka panjang sekali. Tuhan melihat kembali ke zamannya Manasye bahkan yang sudah berapa? Ya, ingat Yosia saja memerintahnya, habis Manasye kan Amon 2 tahun, Yosia 31 tahun, Yoyakim sendiri 11 tahun. Jadi sudah 40-an tahun yang lalu sudah kasih Tuhan. Tuhan melihat ke 40-an tahun yang lalu, bahkan kalau kita mulai dari awalnya pemerintahan Manasye hampir 100 tahun yang lalu. Tuhan melihat kondisi rohani Yehuda bahkan sampai 100 tahun yang lalu, saudara Tuhan. Dan ini Tuhan pertimbangkan di dalam apa yang Dia putuskan bagi Yehuda di sini. Oke. Nah, jadi itu adalah nasibnya si Yoyakim, dan akhirnya Yoyakim mati di sini ya. Yoyakim mati, dan menarik sekali bahwa dua raja-raja sangat misterius mencatat kematiannya, dia tidak sebut gimana dan sebagainya. Dan memang ada banyak tanda tanya mengenai Yoyakim ya. Bahkan kematian Yoyakim juga formulanya sangat berbeda. Kalau kita baca ya, raja-raja Yehuda lain, itu biasanya disebutkan dia kubur di mana. Ada dikubur di tempat pekuburan nenek moyangnya, ada yang dikubur di pendakian bukit, ada yang dikubur di tempat-tempat lain lagi. Tapi untuk Yoyakim tidak ada disebut dia dikubur di mana, saudara Tuhan. Nah, kita bisa bandingkan dengan nubuat Yeremia tentang Yoyakim. Kita buka Yeremia 22. Yeremia 22 ayat 18. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia raja Yehuda, orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai seri paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Wow, ini menarik sekali ya, bahwa Yeremia menubuatkan bahwa tidak ada orang yang akan menangisi Yoyakim. Dia tetap menjadi raja yang tidak populer. Ingat bahwa rakyat lebih memilih Yoahas awalnya. Dan Yeremia menubuatkan ia akan dikuburkan secara penguburan keledai, maksudnya tanpa penghormatan ya, suatu penguburan yang biasa dan tidak ada protokoler dan sebagainya. Kemudian dikatakan diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Nah, kita bisa bandingkan juga, memang ada sedikit teka-teki bagaimana sih sebenarnya matinya si Yoyakim ini. Karena kalau kita bandingkan dengan informasi di dalam 2 Tawarik, ya, kita buka 2 Tawarik pasal 36, ayat 5-8, 2 Tawarik 36 ayat 5-8 bicara mengenai Yoyakim, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-6 saja. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel, untuk membawanya ke Babel ya. Dan ya ini sangat menarik. Jadi ada beberapa informasi di sini. 2 raja-raja cuma bilang pokoknya dia mati, kita tidak cerita bagaimana, tidak cerita dia dikubur juga. Yeremia menubuatkan dia tidak akan menerima penghormatan atau penguburan yang spesial, tapi seperti binatang gitu, dibiarkan seperti penguburan keledai. Dan dia akan diseret dan dilemparkan keluar pintu gerbang Yerusalem. Apakah ini bisa dicocokkan dengan 2 Tawarik 36? Ya, menurut saya bisa tentunya. Alkitab tidak buat kesalahan.
bahwa sepertinya akhirnya Nebukadnezar maju lagi melawan Yerusalem. Ini ceritanya. Ingat, 609 ini naik tahta, si Yoyakim naik tahta. 605 dia berjanji setia kepada Babel. 3 tahun kemudian 602 dia memberontak terhadap Babel. Kemudian datang gerombolan-gerombolan, datang mulai 598 sebelum Masehi semua ini ya. Lalu 597 Nebukadnezar sendiri datang mengepung Yerusalem dan mengalahkannya. Ini adalah kali kedua Yerusalem dikalahkan oleh Nebukadnezar. Kali pertama tadi di 605 di mana Daniel akhirnya dibawa. Nah, 597 sebelum Masehi Nebukadnezar akhirnya datang mengalahkan Yerusalem, dan sepertinya si Yoyakim ini akhirnya yaitu tadi mungkin ada bantuan juga dari orang-orang dalam yang tidak suka dengan Yoyakim. Akhirnya dia dikalahkan dan dia diseret keluar oleh Nebukadnezar, menggenapi apa yang dikatakan oleh Yeremia. Dia diseret keluar, dilempar keluar pintu gerbang Yerusalem, dan dikatakan di 2 Tawarik bahwa dia dibelenggu dengan rantai untuk membawanya ke Babel. Jadi diseret sebagai tawanan raja ini yang telah tidak setia kepada janjinya sendiri. Nah, tidak dikatakan dia sampai di Babel. Jadi bisa jadi dia mati tengah jalan. Ini satu kemungkinan ya. Satu kemungkinan bisa jadi dia mati tengah jalan, dan karena dia mati tengah jalan ya dicampakkan atau dikuburkan begitu saja di pinggir jalan seperti penguburan keledai yang dinubuatkan oleh Yeremia begitu. Oke, balik lagi ke 2 raja-raja, sekarang pasal 24. Nah, kita akan baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17 ya. Oke, sekarang setelah Yoyakim mati, siapa yang naik tahta? Anaknya Yoyakim, namanya Yoyakin di sini ya. Kita baca di sini. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan. Juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Oke, jadi setelah Yoyakim ini diseret oleh Raja Babel, dibawa ke Babel, yang kemudian bisa jadi dia mati tengah jalan. Di situ naiklah Yoyakin di sini. Tapi Yoyakin hanya naik 3 bulan dan dia tetap melakukan apa yang jahat di sini. Dan sepertinya entah kenapa Raja Babel menjadi tidak puas dengan Yoyakin juga begitu. Dia tidak puas dan akhirnya memutuskan untuk membuang Yoyakin juga. Jadi mungkin Yoyakin karena dia adalah anak dari Yoyakim, ya, dia merasa perlu membalas bapaknya atau meneruskan kebijakan bapaknya, atau mungkin Nebukadnezar merasa terlalu berbahaya membiarkan anak dari Yoyakim untuk tetap tinggal, ya, karena Yoyakim sendiri mati, ya bisa jadi anaknya jadi tidak senang dengan dia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Nebukadnezar maju lagi, ya, menyerang kota, mengepungnya. Dan Yoyakin sebenarnya menyerah, ya, dia menyerah dengan cara dia keluar, dia tidak mau berperang, ya, dia mendapatkan Raja Babel bersama ibunya, semua istrinya, pegawainya. Tapi Nebukadnezar tetap memutuskan untuk membuang mereka, dan bukan hanya mereka saja, tapi juga semua
orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang pandai di Yerusalem pada waktu itu. Nah, ini adalah pembuangan yang kedua. Jadi, pembuangan atas Yehuda terjadi dalam banyak tahap, beberapa tahap ya. Pembuangan pertama itu hanya segelintir orang, yaitu semacam tawanan politik saja, bangsawan-bangsawan, yaitu itu gelombangnya Daniel dan teman-temannya itu tahun 605. Ya, pembuangan kedua adalah tahun 597 sebelum Masehi. Nah, ini yang terjadi di waktu Yoyakin dibuang. Dan bersamaan dengan dia dibuang juga Nabi Yehezkiel. Nah, Nabi Yehezkiel yang akhirnya menulis kitab Yehezkiel, dia menulis kitab Yehezkiel waktu dia sudah ada di Babel, di dalam pembuangan. Gitu. Ya, jadi Yoyakin di sini ya, dia diangkut akhirnya, dan nama Yoyakin sebenarnya adalah Konya. Ya, Konya nama pribadi dia atau Yekonya. Jadi Konya atau Yekonya. Kemudian ketika dia naik tahta, dia kasih nama kerajaan Yoyakin. Yoyakin ya. Yang sebenarnya artinya adalah Tuhan. Yoyakin itu artinya Yehovah, dari kata kun ya. Kun itu kayak mempersiapkan atau bisa juga menguatkan juga gitu. Oke. Jadi menetapkan gitu ya. Jadi Yehovah menetapkan atau mempersiapkan. Dan nama yang baik, tetapi juga sekali lagi dia tetap melakukan apa yang jahat di sini, ya, sehingga ya benar-benar Yehuda dihancur leburkan, dikosongkan, orang-orang yang hebat dibawa, ya. Dan ini melanjutkan sebenarnya taktik Asyur yang sudah pernah kita bahas, suatu negara yang dikalahkan, ya orang-orangnya akan dibuang, ya dipaksa untuk marching, ya berjalan, biasanya diseret-seret oleh kuda, biasanya mereka digiring dalam satu ini ya urutan ya di mana orang-orangnya telanjang atau hampir telanjang dan diseret dengan rantai, ya suatu hal yang sangat memalukan, banyak yang pastinya mati tengah jalan dan lain sebagainya, dan mereka dibawa ke tempat lain supaya mereka sulit memberontak, ya. Dan di Israel juga demikian, di Yehudanya ditinggalkan sedikit sekali gitu. Ya, dan ya memang ya inilah si Konya ini gitu ya. Dan Konya inilah atau Yekonya inilah yang disebutkan dalam silsilah Tuhan Yesus di Injil Matius. Jadi kalau kita buka Matius pasal 1 ayat 11, dari Yosia katanya, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Jadi Yekonya dan saudara-saudaranya di sini ya pada waktu pembuangan ke Babel ya. Nah sebenarnya Yosia itu, jadi ada beberapa nama yang dilompatin. Jadi Yoahas tidak disebut, Yoyakim tidak disebut, dan nanti Zedekia juga tidak disebut, ya. Tapi yang disebut adalah Yoyakin atau Yekonya di sini. Dan akhirnya Yekonya menjadi jalur yang sampai kepada Tuhan Yesus juga, begitu. Oke, kembali lagi. Dan setelah orang-orang yang hebat dibawa, ya menggambarkan keruntuhan ya Yehuda, karena tinggal orang-orang lemah di negeri itu, maka Raja Babel Nebukadnezar mengangkat seorang namanya Matanya di sini ya. Pamannya Yoyakin berarti masih anaknya Yosia. Menjadi raja, menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia artinya Zedek Yah. Yah dia terakhir ada Yehovah juga ya. Yehovah itu benar katanya. Yehovah itu benar, Zedekia. Namun kita akan lihat apakah Zedekia hidup sesuai dengan namanya atau tidak. Nah, itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jadi kita akan stop sampai di sini. Dan di sesi yang berikut, yaitu sesi terakhir untuk dua raja-raja ya, kita sudah sampai di penghujung. Maka kita akan mulai di pasal 24 ayat 18. Oke? Dan tentunya pelajaran-pelajaran rohani yang kita dapatkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya harap itu menjadi berkat bagi Anda pendengar Mutiara Kebenaran sekalian. Karena saya Dr. Vincent Liao, saya diberkati oleh firman Tuhan ini, dan saya berharap ketemu Anda lagi dalam sesi selanjutnya. Sampai berjumpa. Maranatha.